أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه. اللهم صل على نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian yang membahas tentang kitab Al-Arba'un Nawawiyah, 40 hadis atau 42 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana alaiha madarul Islam. Dari 42 hadis ini berputar sekitar Islam di situ. Jadi porosnya Islam ya dari 42 hadis ini. Jadi kita di sini belajar tentang Islam secara global. Barang siapa yang menguasai 42 hadis ini berarti dia sudah menguasai Islam secara global. Kemarin kita membahas tentang hadis yang pertama, yaitu innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi amal itu tergantung niatnya, dan seseorang diberi pahala tergantung juga niatnya. Barang siapa yang dia beramal karena dunia atau karena yang lainnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Makanya di sini kemarin kita sudah membahas tentang panjang lebar bahwasanya bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana amalan yang termasuk salah satu amalan yang mulia di antaranya tentang hijrah. Di situ hijrah kalau niatnya enggak benar juga tidak mendapatkan pahala. Kemudian malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kemarin, bahwasanya kita kemarin sudah membahas masalah niat. Nah, ini kita agak perinci lagi, yaitu apa fungsi niat di dalam Islam. Jadi bisa dikatakan niat itu punya fungsi tersendiri. Secara umum fungsi niat kata para ulama adalah litamyiz, yang artinya sebagai pembeda. Pembeda dalam hal ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi niat itu menjadi pembeda antara suatu amalan dengan amalan yang lainnya. Jadi amal satu dengan amal yang lain, meskipun lahiriahnya sama-sama mengamalkan sesuatu, tapi nilai pahalanya bisa menjadi beda tergantung niatnya. Untuk masalah ini pun juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Contohnya adalah pembeda antara ibadah wajib dan sunnah. Meskipun gerakannya sama, misalnya niat menjadi pembeda antara sholat sunnah qobliyah zuhur dan sunnah zuhur yang wajib. Sholat zuhur yang wajib. Sholat sunnah qobliyah zuhur itu kan termasuk salah satu sholat rawatib. Itu ada 4 rakaat sebelum zuhur. Gini ngoten. Lah 4 rakaat sebelum zuhur ini prakteknya bisa 2 macam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau bisa sekali sholat 4 rakaat 1 kali salam. Sama seperti halnya dohirnya, sama seperti sholat duhur. Itu juga boleh seperti itu. Sholat qobliyah duhur, melakukan sholatnya itu sama seperti halnya sholat duhur. Itu juga praktek seperti itu juga boleh. Atau
yang biasa kita tahu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Nah kalau seseorang misalnya dia praktek sholat qobliyah zuhurnya sama persis dengan 4 rakaat 1 kali salam, berarti kan secara dohiriyah dia sholatnya persis sholat zuhur. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah niatnya. Kalau dia sholat qobliyah zuhur ya dapat sholat sunnah. Kalau dia sholat zuhur, kalau dia qobliyah zuhur berarti sholat zuhurnya belum gugur kewajibannya. Kalau dia sudah sholat zuhur ya berarti kewajibannya sudah batal, sudah gugur. Ini gerakannya sama, niatnya beda, hasilnya juga beda. Contoh lain misalnya sedekah. Seseorang yang sedekah, bersedekah, memiliki 2 kemungkinan. Bisa jadi niatnya untuk sedekah wajib seperti zakat. Zakat kan macam-macam. Ada zakat mal, zakat tijarah, zakat fitrah misalnya. Dan bisa jadi niatnya untuk sedekah biasa. Ya sedekah biasa. Seseorang yang bersedekah dengan niat zakat, maka dia membebaskan atau dia terlepas dari tanggung jawab kewajiban zakatnya. Jadi seseorang kalau misalnya punya tanggung jawab, misalnya usaha yang diputar itu misalnya sudah melebihi nisab, berarti kan tiap tahun dia harus mengeluarkan zakat 2,5%. Nah ini seorang punya tanggungan ini ketika dia mengeluarkan sama-sama dohirnya sama, ngasihkan uang kepada mustahik 8 asnaf itu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, pada fakir miskin, kepada siapa namanya? Orang mu'allaf, dan seterusnya sampai 8 ini. Misalnya kita memberikan harta kita kepada salah satu dari 8 asnaf ini. Kalau niatnya untuk dia sedekah, misalnya dia mengeluarkan zakat, aku wis wayahe zakat, wis iki jatahku zakat iki tak kayak si fulan. Niatnya untuk zakat. Berarti dia sudah membebaskan kewajibannya dari zakat. Tapi kalau dia misalnya dia punya tanggungan kewajiban zakat, sudah simpanannya selama setahun, uangnya itu lebih dari nisab misalnya, lebih dari setahun sudah melebihi nisab dan dia harus mengeluarkan zakatnya. Tapi suatu saat dia memberikan kepada salah satu dari 8, entah itu fakir atau miskin atau mungkin kepada orang yang gharim, keberatan hutang misalnya, dia membantu. Tapi niatnya untuk sedekah biasa tanpa niat zakat, ya sudah, dia sedekah dapatnya sedekah sunnah, tapi tidak, kewajiban zakatnya belum hilang. Sama-sama mengeluarkan duit, tapi niatnya beda, hasilnya juga beda. Paham ya? Jadi kalau kita punya kewajiban zakat, ya harus didahulukan dulu yang zakat dulu. Wes, aku ngetokke duit tak kayak fulan untuk ini bagian dari zakat saya. Itu niatnya, niat sini. Ora perlu kita ngomong ke fulan, itu enggak perlu. Tapi yang penting kita niatnya di sini. Atau kita cuma sedekah biasa, kok si fulan iki ketoke mesakne dia harus butuh bantuan, udah kita mengeluarkan dia untuk untuk sedekah sunnah, sedangkan dia punya tanggungan zakat. Itu berarti dia ya cuma sekedar sedekah sunnah tapi zakatnya belum gugur karena belum niat. Makanya ini fungsi niat ini untuk membedakan litamyiz. Paham ya? Contoh lainnya misalnya puasa, antara puasa qadha dan puasa Senin Kemis. Meskipun bentuk keduanya sama, akan tetapi yang membedakan adalah niatnya. Niat. Pahalanya juga beda. Oh ini qadha Ramadan misalnya. Meskipun dilakukan di Senin atau di Kemis, karena dia niatnya qadha Ramadan, ya dia mendapatkan puasa wajib. Kalau dia cuma puasa tok, punya tanggungan puasa, misalnya punya tanggungan puasa Ramadan, sedangkan dia Senin Kemis niatnya cuma puasa sunnah, yo kewajiban bayar utangnya belum lunas, karena niatnya untuk dia puasa sunnah toh. Paham ya? Jadi niat ini sangat urgent untuk membedakan amalan satu dengan amalan yang lainnya. Juga misalnya mungkin yang kita sering jumpai misalnya perbedaan niat antara makmum dan juga imam.
Kalau misalnya kasus ini yang biasa kita jumpai ketika Ramadan, imamnya sudah dapat sholat isya, kemudian sholat isya selesai, ada orang yang baru datang, dia belum sholat isya. You know, betul? Nah ini kan berarti kan imamnya dia sholat tarawih biasanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini boleh nggak seseorang ini langsung ikut ke dia, atau dia sholat isya sendiri dulu? Jawabannya boleh. Antara imam dengan makmum beda niat itu boleh. Jadi seorang misalnya imam sudah sholat isya-nya sudah selesai, kemudian ketika dia naik untuk sholat tarawih yang pertama, seseorang yang baru datang tadi masbuk, dia boleh langsung ikut dengan dia niat sholat isya. Niat sholat rakaat pertama ikut imam, rakaat kedua ikut imam, imamnya salam, dia lanjutkan lagi 2 rakaat berikutnya untuk menyempurnakan sholat isya-nya. Itu boleh seperti itu. Karena ya ada sebuah hadis, yaitu Mu'adz bin Jabal saat itu yang ketika beliau sholat isya itu ikut sholat berjamaah dengan Nabi, tapi setelah itu dia pulang ke kampungnya, dia di situ jadi imam, ngimami sholat isya kaumnya. Jadi Mu'adz yang dia sholat isya berjamaah bareng Nabi itu dia sholat wajib, tapi pas dia ngimami kaumnya, Mu'adz niatnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Boleh seperti itu. Ya, nggak ada masalah. Itu yang membedakan apa? Niatnya. Makanya nggak usah bingung-bingung ketika ya itu tadi ada kasus seperti itu. Misalnya dia belum keturun urung sholat duhur, kemudian tahu bangun sudah asar, wayai adzan asar, ya udah dia datang ke masjid, imamnya sholat asar, dia sholat duhur dengan makmum imamnya tadi, nggak masalah. Adanya perbedaan ini itu boleh menurut para ulama. Jadi niat itu membedakan, ini tamyiz tadi. Kemudian fungsi yang kedua itu pembeda antara ibadah dan adat, kebiasaan. Contoh dalam perkara ini adalah mandi. Seorang yang mandi itu ada 2 kemungkinan, bisa jadi dia mandi janabat, mandi junub ketika habis berhubungan dengan istri atau suaminya, atau mandi biasa. Semua itu tergantung niatnya, meskipun gerakannya sama. Jadi menurut para ulama, wudu ketika mandi junub itu hukumnya sunnah. Jadi ketika seseorang podo-podo, ketika dia misalnya dia menghilangkan junubnya itu langsung mandi, tapi niatnya langsung aku mau menghilangkan hadas besar, saya mau mandi junub langsung biru misalnya, enggak wudu misalnya, itu juga sah. Atau seseorang mandi biasa, tapi dia punya kewajiban punya tanggungan, mungkin malam habis berhubungan dengan istrinya, lali, moro-moro adus biasa, biru tidak meniatkan mandinya itu untuk janabat. Junubnya belum hilang, sholatnya nggak sah, nggak sah untuk sholat seperti ini. Makanya yang membedakan apa? Podo-podo aduse, tapi yang membedakan adalah niatnya. Paham ya? Ini sama-sama membedakan antara sebuah ibadah dengan kebiasaan. Ada adus, tapi ketika kita niatkan untuk mandi junub, itu juga sebuah bentuk ibadah menghilangkan janabat. Misalnya, atau mungkin pendapat sebagian ulama madhab, Arab selulup, Arab junub langsung kali, aku Arab niatnya pengen menghilangkan junub, langsung slup keluar, ya sudah sah itu sholatnya. Junubnya sah. Itu pembahasannya nanti di masalah fikih. Tapi intinya seperti itu, podo-podo aduse. Kalau yang satu niatnya untuk mandi junub, yang satu niatnya tidak, ya wis beda, hasilnya juga
beda. Contoh lain misalnya puasa. Puasa itu kan menahan lapar dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Orang mangan, orang ngombe. Dohirnya kan seperti itu lagi. Nah, seseorang apabila dia berpuasa itu dia akan selalu mendapatkan pahala mulai dari dia meniatkan puasanya. Podo-podo orang mangane misalnya, dia karena saking miskinnya, saking nggak ada makanannya dari pagi sampai surup orang oleh mangan misalnya. Tapi niatnya nggak puasa, ya orang oleh apa-apa, ya orang mangan ngono. Tapi itu nggak puasa karena tidak ada niat untuk puasa. Nah kalau dia berpuasa, dia mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam, dia mendapatkan pahala puasa. Atau puasa sunnah misalnya, puasa sunnah baru tengah-tengah, misalnya dia mulai bangun tidur sampai jam 8 orang mangan orang ngombe blas. Barang anu buka dapur, bojone orang masak misalnya. Waduh, si ini renek panganan, ya wis tak poso sisan. Jadi mulai dari dia niat, ini puasa sunnah ya, khusus puasa sunnah nggak apa-apa kayak ini. Mulai dari dia niat untuk puasa, itulah dia argo pahalanya baru jalan. Yang tadi, yang pagi tadi, mulai subuh sampai jam 8 tadi, dia nggak dapat pahala puasa karena belum niat puasa. Makanya itu puasa itu membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Makanya hasilnya juga beda. Itu adalah fungsi niat adalah membedakan. Paham ya ini maksudnya ya? Jadi niat ini bisa menjadi litamyiz, membedakan mana ibadah wajib, mana ibadah sunnah, mana ibadah, mana kebiasaan. Kemudian yang yang kedua itu selain membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya, itu juga dengan niat bisa menjadi pembeda antara mana ibadah yang niatnya itu ikhlas maupun ibadah yang tidak ikhlas. Ini menjadi pembeda. Dari mana? Dari niatnya. Yang pertama, amalan betul-betul ikhlas karena Allah. Ini yang diharapkan. Yang diharapkan oleh semua orang yang seperti ini. Jadi seorang hamba betul-betul mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Ini yang akan mendapatkan pahalanya akan utuh sampai orang tersebut. Kemudian ada juga amalan karena selain Allah. Jadi amalan itu yang ikhlas betul-betul, ada juga amalan yang niatnya itu tidak karena Allah. Nah, model ini juga ada dua macam. Bukan selain niat karena Allah itu juga karena ada dua macam. Yang pertama, beramal karena selain Allah, tapi dia beramal karena untuk mendapatkan dunia, tapi dia nggak riya. Nah, ini rodok pembahasannya rodok jerun. Jadi dia beramal karena dunia, mendapatkan dunia, tapi dia nggak riya. Riya itu ingin dipuji, ingin show up, pengen dilihat oleh orang lain. Dia nggak seperti itu, tapi niatnya pengen dunia. Nah, niat karena dunia ini dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, pengen mendapatkan dunia itu lebih dominan, lebih besar mengharap ke duniawinya dibandingkan amal kepada Allah. Jadi niatnya ibadah, tapi niat dunianya itu lebih besar, lebih dominan. Atau yang dia beramal untuk dunia, pengen dapat dunia, tapi juga karena pengen dapat pahala juga. Nah, porsi dia pengen mendapatkan pahala dari Allah ini lebih besar daripada keinginan duniawinya. Itu juga ada yang seperti ini. Atau jenis ketiga itu sama, imbang. Yo pengen donya, yo pengen pahala, tapi imbang. Ya, model seperti ini yang pertama tadi jelas ya, yang niat dunia lebih dominan tadi jelas nggak dapat pahala. Yang kedua, niat akhirat lebih dominan, ini insya Allah dapat pahala meskipun
berkurang daripada yang betul-betul ikhlas tadi. Kemudian yang jenis ketiga ini yang antara dunia dengan akhiratnya imbang ini tadi juga nggak ada nilai pahalanya, sama. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah ya nggak dapat pahala yang model seperti ini. Makanya boleh yaitu tadi campur kalau cuma sedikit. Contoh misalnya yang kalau kita biasanya ngaji gini, kalau kita contoh kan lebih enak. Seorang dai, biasanya dai mubalek, pengisi, atau mungkin seorang ustadz dan lain sebagainya, itu kan ada biasanya dapat bisyarah oleh amplop misalnya. Nah, kalau niat awalnya dia yang lebih dominan, wah lah kok kaya duit kuntek, wah cocok hubungi aku isi. Berarti dia niat dunianya lebih dominan. Nah, seperti ini, modal seperti ini nih, nggak ada pahalanya. Adapun yang misalnya seperti itu, tapi niat dia betul-betul ikhlas, dia ikhlas tapi ya adalah butuh barang ya, ada sedikit tercampur niat seperti ini ya, insya Allah tetap ada pahalanya. Paham ya? Misalnya kalau zaman dulu misalnya, atau sekarang ini marbot atau imam masjid misalnya. Imam masjid kan itu sebagian yang masjid-masjid jami misalnya itu kan dapat gaji bulanan. Misalnya kriteria awal itu mau masuk hafalan minimal 5 juz, terus kriteria begini, gaji bulanan sekian. Itu ada seperti itu. Nah, niatnya itu kok pengen daripada aku dep-dep nang omah gitu. Daripada nganggur aku tak kerja lah. Seakan-akan dia bekerja sebagai imam karena mengharapkan upahnya itu lebih dominan, ya sudah, pahalanya menguap. Tapi kalau dia tetap pengen banyak dominan masalah akhiratnya, dia betul-betul mengharap wajahnya Allah meskipun terbesit sedikit, ya wis alhamdulillah oleh duit gitu. Tapi itu hanya sedikit, itu tetap dapat pahala. Tapi kalau imbang sama, nggak ada nilai pahalanya. Ini makanya sampai diperinci seperti ini oleh para ulama, karena hampir tidak mungkin seseorang itu tidak punya keinginan duniawi. Seperti halnya zaman dulu para sahabat ketika berperang, itu kan jelas perang, konsekuensi dari perang. Kalau perang muslimin dengan kafir misalnya beradu del, dia bisa membunuh lawannya. Nanti konsekuensinya kalau dia bisa membunuh lawannya, semua barang yang dipakai oleh lawannya ini, baju perang gelang pedang dan lain sebagainya, itu menjadi hak milik orang yang membunuhnya. Itu kan berarti namanya ghanimah. Dan nanti dapat jarahan misalnya. Kalau sudah menguasai menang, itu kan ada tawanannya, wanita-wanita, anak-anak. Itu nanti tawanan-tawanan itu bisa menjadi budak. Nah, ini namanya ghanimah. Lah, seseorang berperang mengharapkan pahala dari Allah, pengen Islam menang, tapi terbesit sedikit harapan untuk mendapatkan dunia, ghanimah, yaitu tadi, selama lebih dominan masalah akhiratnya, maka ini akan tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau yang itu tadi imbang atau sampai dominan masalah dunianya, itu tidak akan mendapatkan pahala. Minhum mayuridul dunya wa minhum mayuridul akhirah. Ada yang mereka yang mengharapkan dunia, ada yang mereka mengharapkan akhirat meskipun terbesit sedikit masalah dunia. Karena hampir tidak mungkin seseorang tidak punya keinginan duniawi. Kalau seperti itu, kondisi niatnya lebih mendominasi untuk akhirat, maka Allah akan tetap memberikan pahalanya. Itu masalah kalau niatnya tercampur dengan keduniaan, tapi dia nggak riya. Yang kedua, kalau dia betul-betul niatnya awal itu pengen dipuji karena riya, pengen dapat sanjungan, pengen dapat
gelar yang bagus, ya sudah, maka ini nggak ada sedikit pun amalnya gugur sama sekali, nggak akan mendapatkan pahala. Jadi kalau bisa digambarkan fungsi niat itu seperti ini. Jadi ini yang harus kita betul-betul harus kita perhatikan, karena niat ini sangat samar sekali. Kita berjalan di dalam hati kita. Ini harus betul-betul kita ngontrol niat kita dari awal sampai akhir. Jangan sampai kita terbersit keinginan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ini bahaya besar masalah niat ini. Makanya di sini dibahas juga. Nah terus nek ngono, gimana kalau misalnya amal soleh tercampur dengan niat itu bagaimana? Ini pembahasan mengenai amal soleh yang tercampur dengan niat, dengan riya, itu terbagi menjadi tiga model. Amal soleh dicampur dengan riya, tapi yaitu tadi ada 3 model. Yang pertama, amalannya tercampur riya sejak awal. Jadi sejak awal dia beribadah itu murni karena pengen pujian. Dari awal murni pengen pujian. Nah, orang yang sejak awal ibadahnya diniatkan untuk riya, maka otomatis amalannya gugur dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang yang sholat umroh atau haji, wis keluar mulai awal mangkat sampai mulai keluar terus posting mulai dari mungkin teko muduk bandara, terus tawaf di posting, terus sa'i yo ngono, gundul, religi itu selalu setiap kegiatan yang diposting misalnya. Jadi dia mengharapkan like dari postingannya itu, ya sudah, gugur amalannya sejak awal. Sebesar apapun niat itu maka akan gugur. Nabi SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa taala dalam hadis Muslim, hadis qudsi, anna aghna syuraka 'anil syirk man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkuhu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan dengan menyekutukanku selainku, jadi dia beramal karena pengen yang lain juga, selain pengen pahalanya Allah, dia pengen yang lain juga, pengen pahala dari pujian dari orang lain, maka aku akan meninggalkannya dan kesyirikannya dan sekutunya itu. Jadi Allah nggak butuh digitukan. Jadi amalannya dari awal sampai akhir gugur, nggak ada pahalanya sama sekali, meskipun besar sekali amalannya. Jenenge haji itu biayanya besar, puluhan juta. Buat porsinya aja 25 juta, belum nanti tambah berapa juta lagi. Itu kan biaya besar segitu. Hangus sama sekali kalau dia dari awal pengen pujian. Kemudian ada permasalahan di sini. Bagaimana kalau orang yang melakukan amalan sejak awal itu memang niatnya untuk riya, tapi setelah itu dia bertobat? Angel kan? Jadi kita tahu bahwasanya orang yang sejak awal dia beramal itu riya, itu amalannya gugur. Lalu terus bagaimana kalau orang yang seperti itu terus ketika sudah ngaji tahu tobat, amalannya sing biyen ditampa ora? Ini juga jadi polemik atau jadi pembahasan di kalangan para ulama. Misalnya contohnya ada orang yang nyumbang untuk masjid 1 miliar, bahkan masjid itu dinamakan dengan namanya. Terus dia keluar di media massa bahwa dia sudah membangun masjid itu. Betul-betul dia murni pengen pujian. Entek dit 1 miliar. Itu kan berarti kan amalannya jelas gugur dah itu. Dia betul-betul menyumbang sekian, tapi masjidnya harus dinamakan dengan namanya, semua orang diberitahu dan lain sebagainya. Dan dia betul-betul mengharapkan pujian. Beriringnya waktu, dia ngaji, kemudian tahu, aduh, berarti aku mbiyen amalanku mbiyen ditampa apa ora ya? Wong aku kaya ngene kok. Dia bertobat kepada
Allah. Diterima enggak amalan orang ini? Ini para ulama juga berselisih pendapat. Yang model begini, yang pertama, pendapat pertama, bahwasanya orang ini meskipun dia bertobat, amalannya gugur, tetap tidak diterima tobatnya, karena amalan tersebut dinilai amalan tersebut tidak dinilai sebagai amal soleh sejak awal, karena amalan tersebut niatnya untuk riya. Jadi sejak awal, meskipun dia tobat, tetap nggak direken oleh Allah, menurut sebagian ulama. Tapi ada sebagian ulama lagi berpendapat bahwasanya amalan orang ini bisa diterima jika ia bertobat setelahnya. Jadi nek wis biyen riya, kemudian dia ngerti ngaji dan dia paham, kemudian dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Nah, amalan yang dulu dia riya ini diterima oleh Allah. Ini berdasarkan dalil menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'uhum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Jadi tidak ada yang menghalangi mereka orang-orang kafir untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, sedekah-sedekahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang kafir itu meskipun sedekahnya banyak, sedekah mereka untuk kebaikan itu banyak, untuk misalnya bangun sumur, bangun untuk dana-dana sosial, sedekah-sedekahnya orang kafir itu meskipun banyak, tapi Allah tidak menerima. Apa? Bahwa mana'ahum, amalan mereka yang membuat amalan mereka tidak diterima karena mereka kafir. Nah, orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik ini tidak diterima, tapi begitu mereka masuk Islam, jadi amalan dulu ketika masih kafir itu ditolak semuanya, tidak ada pahalanya. Tapi begitu masuk Islam, maka semua amalan mereka yang baik-baik itu akan digeret semuanya ketika mereka masuk Islam. Seperti halnya pertanyaan Hakim bin Hizam kepada Rasulullah SAW tentang amalannya sebelum dia Islam. Jadi Hakim bin Hizam ini dia seorang dermawan, suka bersilaturahim, dia menolong orang yang kesusahan, dia selalu membantu orang yang membutuhkan, membantu orang-orang miskin. Tapi dia masih kafir waktu itu. Lah ketika dia sudah Islam, dia nanya Nabi, lah terus nasib amalan-amalan baik saya yang dulu sebelum saya Islam gimana Nabi? Hanya Nabi menjawab, aslamta ala ma aslafta min khairin. Kamu masuk Islam dengan membawa segala kebaikanmu yang kamu lakukan dulu sebelum masuk Islam. Jadi kalau dia masuk Islam misalnya tahun 98 masuk Islam misalnya, terus sampai berarti amalan-amalan dia sebelum Islam itu yang baik-baik itu digeret semuanya. Jadi semuanya dapat pahala yang baik-baik. Jadi aslamta ala ma aslafta min khair. Jadi kamu masuk Islam membawa segala kebaikan yang kamu bawa dulu, yang kamu lakukan dulu, berarti dapat pahala semuanya. Meskipun dulu ketika kafir itu enggak dapat pahala. Tapi begitu kamu masuk Islam, kebaikan yang kamu lakukan dulu sebelum Islam itu masuk argo semuanya. Nah, dari sini jika orang musyrik yang melakukan yang kemudian masuk Islam bisa diterima amalnya yang dulu-dulu yang musyrik, bagaimana lagi dengan orang yang sekedar riya kemudian dia taubat, itu lebih bisa diterima lagi oleh Allah seharusnya. Ini pendapat ulama seperti ini. Jadi ulama berpendapat kalau cuma riya kemudian dia taubat akhirnya, berarti masih bisa yang riyanya dia ini dulu ini diterima oleh Allah ketika dia sudah bertobat. Orang yang musyrik aja, yang kafir itu ketika dia masuk Islam yang pahalanya yang dia ketika musyrik itu bisa geret semuanya, kok bisa kegeret semuanya. Ini pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang riya yang tobat pahalanya diterima. Wallahu a'lam bishawab, mana yang lebih benar. Tapi secara kaidah mungkin bisa jadi pendapat kedua ini yang lebih benar. Bisa jadi memang orang yang riya kemudian dia tobat di akhirnya itu nanti pahalanya bisa diterima, atau bisa jadi pendapat Ibnu Qayyim yang lebih benar, yang pendapat pertama tadi,
yang lebih benar, Allahu a'lam bishawab. Tapi masalah niat ini masalah yang krusial. Nek iso yo ojo riya. Itu lebih aman, selamat ya genah. Kalau dia niatnya mukhlis karena Allah, betul-betul mencari wajahnya Allah, selamat. Ini yang dibahas yang amal soleh kecampuran riya itu tadi. Kalau yang dari awal sejak awal murni karena riya itu tadi nggak akan diterima. Meskipun nggak tahu nanti ketika dia tobat bisa diterima atau enggak, Allah alam. Tapi lebih aman kalau kita betul-betul mukhlis karena Allah. Kemudian yang kondisi kedua, amalan tercampur riya di tengah-tengah amalan. Ini banyak seperti ini. Jadi seseorang melakukan sebuah amal soleh, tapi di tengah-tengah perjalanannya dia tercampur riya. Ya gampang, misalnya kita sholat dewean Allahu Akbar. Pertama kali datang itu ya betul-betul ngerenek wong liyane. Tahu-tahu ada orang. Nah, mungkin niatnya berubah di tengah jalan. Sholatku kudu apik iki. Baru di situ dia mengharapkan dipandang oleh orang lain. Ini banyak seperti ini. Juga amalan-amalan yang lain seperti itu. Nah, ini juga jenis seperti ini ada dua kemungkinan. Dia pas berubah niatnya itu bisa melawan niat bisa melawan riyanya, kemudian mengusir riyanya itu, atau dia nggak berhasil. Nah, kalau orang yang ketika ada dorongan-dorongan tertentu, misalnya pengen ketika seorang dai menyampaikan ilmunya, tahu-tahu dia merasa bahwasanya ada perasaan-perasaan gimana, tahu-tahu dia bisa mengusir rasa itu dan menang, bisa rasa riyanya itu bisa dikalahkan, itu jelas dapat pahala. Kemudian yang dia sudah berjuang keras tapi ternyata ya tetap riya, itu pun juga tetap dapat pahala. Karena firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan sanggupannya. Yang penting dilawan. Kalau dia melawan niatnya itu, melawan riyanya itu, tetap akan dapat pahala. Entah dia menang, entah dia kalah di situ. Tapi yang jelas ada usaha untuk melawan. Yang kedua, ada kasus lagi. Dia muncul rasa riya di tengah amal solehnya itu. Entah ketika dia bersedekah kah, entah ketika dia sholat, entah dia dalam tengah-tengah puasanya, tengah-tengah haji atau umrohnya, tahu-tahu ada di situ tercampur dengan riya, tapi dia berlezat-lezatan dengan rasa itu dan tidak mengusir. Ini yang jadi masalah. Jadi tidak niat riyanya itu amal solehnya kecampuran riya, nggak diusir, nggak dilawan, ditokne wae, karena riya itu lezat, gitu. Orang dipuji, orang itu senang pada dasarnya. Orang dipuji itu senang, kalau diagungkan, dinilai positif oleh orang lain itu kan senang. Dia berlezat-lezatan dengan rasa itu, sehingga ketika rasa itu datang nggak dilawan, wis dijarno ae. Ini yang model seperti ini juga bagaimana nasib amalannya seperti ini ketika dia niat awalnya benar, di tengah-tengah melok dan tidak dilawan. Ini juga sebagian ulama tetap dapat pahala dia niat awalnya sudah benar. Tapi yang pendapat yang rajih insyaallah menurut para ulama bahwasanya orang ini tidak akan mendapat pahala karena dia berlezat-lezatan dengan riyanya dan tidak berusaha melawan rasa riyanya itu, sehingga dia sampai akhir amalannya dia tetap riya. Karena itu tadi kemungkinan yang lebih rajih insyaallah adalah amalan orang ini tidak diterima. Jadi masalah niat ini masalah yang sangat krusial, masalah yang fatal. Makanya Imam Bukhari meletakkan hadis ini di hadis nomor pertama, masalah niat, karena ini hampir separuh ilmu. Semua amalan kita tergantung dengan niatnya ini, karena ini sangat berat masalah niat ini. Kemudian ada yang kasus lagi yang berikutnya, model yang ketiga, yaitu
Dia sudah beramal soleh dari awal sampai akhir, mukhlis, ikhlas karena Allah, betul-betul sama sekali nggak kecampuran riya. Dia umroh ikhlas, sodakohnya juga ikhlas. Lah kok sumben, nggak sengaja dia menceritakan, dia riak kepada manusia terhadap amalannya yang sudah dilakukan dulu. Wah, aku biyen ngene, aku biyen ngene, jati kuwong ngene nek ora tak ajari ngaji. Wah. Misalnya omongannya seperti itu. Apakah amalan yang sudah dilakukan itu gugur apa enggak? Ini masalah khilafiyah lagi. Jadi kita sudah beramal soleh, misalnya 2 tahun yang lalu saya melakukan sebuah amalan yang waktu itu saya niat tak deleke wis primpen, betul-betul hanya karena Allah. Tapi karena suatu kejadian adalah pas cerita-cerita ngomonglah dia, dan dia ketika cerita itu betul-betul pingin dipuji dari amalannya itu. Itu kira-kira nasib amalan 2 tahun yang lalu itu gugur apa enggak? Itu yang pendapat. Dari sini ada pendapat yang pertama, seperti halnya pendapatnya Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya amalnya yang dulu dilakukan ketika ikhlas dulu, tapi setelah itu dia ceritakan kembali dengan maksud riya, maka amal yang dulu adalah gugur. Jadi amal yang sing biyen riya itu bisa menjadi gugur ketika sudah diceritakan kepada orang lain dengan maksud riya. Kemudian ada lagi yang mengatakan pendapat yang kedua, bahwasanya amalannya dulu gak gugur, kemudian wis ikhlas awal sampai akhir itu sudah ikhlas, wis jadi pahala. Adapun riya yang muncul setelahnya itu beda lagi. Maka riyanya ini dosa sendiri, amalnya yang dulu tetap dapat pahala. Ini paham ya? Beda enggak? Ada ikhtilaf sedikit masalah perbedaan, masalah pendapat. Jadi 2 tahun yang lalu saya melakukan amalan yang saya sembunyikan betul-betul ikhlas karena Allah. Saiki tak cerita nih karena saya ingin dipuji, karena cerita-cerita. Nah ini sebagian ulama mengatakan amal saya yang dulu itu gugur karena saya riya. Padahal biyen awal sampai akhir itu betul-betul karena Allah. Yang kedua, pendapat yang kedua, ini mengatakan bahwasanya amalan yang dulu dilakukan itu jelas iki wis oleh pahala, sudah dilakukan awal sampai akhir itu selamat dari riya. Adapun dia ketika cerita dengan maksud riya ini dosa tersendiri. Jadi yang ini dihitung pahala, yang riyanya ini dosa tanpa menggugurkan amalan ini. Insyaallah yang lebih rajih itu pendapat yang kedua, bahwasanya yang ini amalan ini tidak gugur, yang dulu tidak gugur, tapi amalan yang riyanya ini ketika dia cerita-cerita dengan maksud pengen membanggakan dirinya ini adalah dosa tersendiri karena yang dulu sudah lolos. Insyaallah demikian. Jadi ini yang bisa kita bahas masalah niat. Jadi kalau mau digambarkan secara bagannya itu ya seperti itu. Jadi niat, hukum amal soleh yang tercampur dengan riya itu macam-macam itu. Jadi amalannya bisa. Tapi inti dari semua ini bahwasanya niat yang tercampur dengan ini ya bisa menggugurkan amal. Makanya masalah ini masalah krusial. Kita harus betul-betul bisa mengatur masalah, dan ini masalah hal yang sangat sangat samar sekali karena datangnya riya itu tiba-tiba. Itu loh, tahu-tahu menggerogoti hati kita, tahu-tahu condong dengan pengen dilihat dengan seseorang, dengan pengen mempunyai citra yang baik. Ini bahaya sekali. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin agar semua amalan yang kita kerjakan itu betul-betul diterima oleh Allah. Caranya yaitu tadi mengikhlaskan niatnya karena Allah. Karena itu pekerjaan yang tidak mudah. Karena kenapa ulama sampai jelimet bahas karena ini, masalah seperti ini? Karena itu tadi bisa menjangkiti semua orang. Sekelas ulama bahkan itu ya banyak masalah ini mereka terjatuh dalam masalah ini. Makanya
masalah seperti ini bisa dikatakan bisa masalah yang urgent yang harus kita ketahui, sehingga kita di dalam amalan sehari-hari itu bisa mengintrospeksi diri sendiri. Aku ngene iki bener gak niatku? Aku ngene iki bener gak niatku? Kok ketoke kok. Nah, itu kita bisa selalu mengoreksi niat kita, sehingga bagaimana caranya kita berharap mudah-mudahan semua amalan yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bu. Jadi itulah urgensi dari kita membahas masalah ini, karena dari masalah niat itu bisa macam-macam. Kelihatannya satu orang mengerjakan pekerjaan yang sama, dia selalu rutinitasnya sama, tapi Allahu alam yang satu bisa diangkat amalannya, sedangkan yang lainnya tidak. Dari mana pembedanya? Yaitu masalah niat. Niat itu selalu kita tanamkan mulai dari awal, kemudian di tengah-tengah kita kontrol, ketika di akhir kita juga kontrol lagi masalah niat kita, agar amalan kita selamat, bisa naik kepada Allah dan diterima menjadi catatan pahala kita. Bagaimana sayangnya kita sudah bertahun-tahun beramal, ternyata selama ini amalan kita nggak pernah dicatat oleh Allah karena dibatalkan oleh pembatal amal itu tadi. Insyaallah begini yang bisa kita sampaikan. Pertemuan berikutnya nanti kita membahas tentang Islam, iman dan ihsan. Hadis yang agak panjang itu nanti mungkin sekitar 3 pertemuan atau 4 pertemuan. Hadisnya panjang soalnya. Ya sabar. Tapi ini adalah dasar-dasar Islam yang harus kita ketahui. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.